Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tunisa, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 858829425 Bojar Gondang Wetan. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas lengkap model 221 pada kelas 3 pada muatan IPA, pada kelas 4 pada muatan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Baik, di sini Bu Ais akan mengajar gabung kelas 3 dan 4, dikarenakan guru kelas 4 tidak bisa hadir, jadi Bu Ais yang menggantikan sementara untuk mengisi materi hari ini. Baik, sebelumnya Bu Ais akan mengabsen dulu. Vina, hadir? Alhamdulillah hadir semua. Ya, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berawali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, untuk menumbuhkan rasa sikap nasionalisme pada diri kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Alhamdulillah. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk kelas 3, melalui pengamatan media, siswa dapat menyebutkan wujud benda, juga dapat menjelaskan sifat-sifat benda dan dapat mengidentifikasi salah satu benda. Untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya yaitu melalui penugasan kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kerjasama, juga dapat menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah, dan dapat menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Baik, sekarang Ibu akan mengisi materi di kelas 4 dulu, kemudian kelas 3, silakan dibuka buku LKS IPA. Kemudian, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Bu Ais akan membagikan form penugasan anak-anak. Silakan kelas 3, satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian, Bu Ais akan memberikan form ini, satu kelompok, satu form. Silakan dikerjakan dulu. Nanti jika ada yang tidak paham, silakan ditulis dulu, kemudian ditanyakan ke Bu Ais. Silakan terima. Baik, sekarang untuk kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kerjasama. Nah, kenapa kita perlu mempelajari pelajaran kerjasama? Iya, supaya kita mengetahui apa sih kerjasama itu, kerjasama di lingkungan itu di mana saja, terus kemudian contohnya seperti apa, seperti itu. Terus, apakah ada yang tahu kerjasama itu apa? Iya, pinter. Kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk melakukan tujuan bersama. Kemudian, kerjasama itu dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu 1. Kerjasama di sekolah, 2. Di rumah, dan 3. Di masyarakat. Kenapa sih kita perlu kerjasama? Fungsinya dari kerjasama itu apa? Yaitu 1. Bisa mempererat tali persaudaraan. 2. Kemudian pekerjaan yang kita kerjakan menjadi lebih ringan dan juga lebih efisien waktu. Kemudian contoh kerjasama di sekolah, misalkan anak-anak mau mempersiapkan acara Agustusan, terus kerjasama untuk piket di kelas. Kemudian apalagi ada kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Apa contohnya? Betul, ya, saat anak-anak ujian tidak boleh kerjasama, tidak boleh kerjasama dalam menjahili temannya, membuli temannya, itu tidak boleh. Terus apalagi tawuran dan lain sebagainya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya ya. Baik, Bu Ais akan memberikan form penugasan. Sekarang anak-anak dalam penugasan ini dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok dapat 1 form. Nah, bisa dikerjakan dahulu. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan. Kemudian, gimana kelas 3? Apa ada kesulitan? Atau perlu ditanyakan ke Bu Guru? Oh, nggak ada. Wah, berarti pintar semuanya ya. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke materi ya. Materi hari ini yaitu tentang wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3. Nah, kenapa kita perlu belajar wujud benda? Ada yang tahu? Ya, supaya kita mengetahui apa saja sih wujud benda itu, kemudian contohnya apa saja, pengaplikasiannya juga seperti apa gitu. Oke, baik. Jadi wujud benda terdiri dari 3 poin. Yang pertama, benda padat, yang kedua, benda cair, dan ketiga, benda gas. Apakah ada yang tahu benda padat itu apa?
Iya, pinter. Jadi benda padat adalah benda yang dibentuknya tetap, volumenya tetap, dan masanya tinggi. Kemudian benda cair adalah benda yang bentuknya berubah sesuai tempatnya, volumenya berubah sesuai tempatnya, dan masanya sedang. Kalau benda gas adalah benda yang volumenya mengikuti tempatnya dan bentuknya sesuai tempatnya, dan dia menekan ke segala arah. Baik. Kemudian ciri-ciri dari wujud benda tersebut, kalau benda padat sifatnya, dia itu misalkan mau dibentuk sedemikian rupa apapun, dia tetap menjadi padat. Misalkan kita mempunyai buku, nah buku terus mau dirobek-robek tetap menjadi sebuah benda. Kemudian benda padat itu bentuknya tetap juga, volumenya tetap. Nah, kemudian untuk benda cair, yaitu sifatnya mengalir dari arah yang lebih tinggi, mengalir ke arah yang lebih rendah. Kemudian volume dan bentuknya mengikuti bentuknya itu tadi. Nah, kemudian untuk benda gas, sifatnya itu adalah menekan ke segala arah. Jadi volume dan bentuknya mengikuti bentuknya itu tadi. Coba, ada yang bisa menyebutkan benda padat itu apa? Iya, pinter Mas Kenzi. Contohnya seperti buku, pensil, terus meja, kursi, kapur, ya. Terus untuk benda cair di lingkungan sekolah ini, contohnya seperti apa? Air, susu, teh. Pinter sekali kalian. Terus kemudian contohnya benda gas. Benda gas yaitu uap, air. Kemudian apalagi asap, kendaraan motor, dan lain sebagainya. Baik, Bu Ais di sini akan menjelaskan aplikasi wujud benda ini di sekitar sekolah. Jadi, kalau wujud benda itu misalkan Bu Ais di sini mempunyai kelas dan Bu Ais memiliki pensil. Nah, jika pensil ini dimasukkan ke dalam kelas, akan tetap menjadi benda apa? Benda padat. Berbeda dengan benda cair. Bu Ais di sini mempunyai air mineral. Ya. Jika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelasnya, volumenya dan bentuknya juga. Nah, dan jika benda gas, aplikasinya itu misalkan anak-anak memompa ban sepeda. Jika ban itu dipompa terus-menerus akan membesar. Tetapi jika dipompa terus-menerus sampai besar, lama-kelamaan ban tersebut pecah karena sifatnya benda gas, menekan ke segala arah. Demikian materi hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, kita review dulu materi hari ini ya. Jadi, wujud benda itu ada 3, yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Contohnya benda padat yaitu apa tadi? Buku, kursi, kapur. Demikian materi hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, kita review dulu materi hari ini ya. Jadi, wujud benda itu ada 3, yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Contohnya benda padat yaitu apa tadi? Buku, kursi, kapur. Contohnya dari benda cair, apa tadi? Air, teh, terus susu. Kalau contoh dari benda gas apa saja? Asap, kendaraan, motor, terus uap air. Baik, sebelum Bu Ais mengakhiri, Bu Ais akan memberikan penugasan untuk kerjakan di rumahnya ya. PR. Kemudian Bu Dina kembali ke kelas 4. Baik, kelas 4 bagaimana? Apakah ada kesulitan untuk mengerjakan tadi? Alhamdulillah, berarti sudah bisa semuanya ya. Baik, sekarang silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Perwakilan 1 kelompok, 1 siswa. Baik, hebat sekali kalian. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Udah pinter semuanya ya, tidak ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Baik, sebelum Bu Ais mengakhiri, Bu Ais akan mereview materi hari ini, yaitu materi kerjasama. Kerjasama lingkupnya ada 3, yaitu sekolah, di rumah, dan masyarakat. Fungsi kerjasama itu tadi apa? Mempererat tali persaudaraan antar teman, terus kemudian pekerjaan lebih ringan dan juga lebih efisiensi waktu. Nah, baik, kemudian demikian dari Bu Ais. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, baik, sudah bisa semuanya ya. Baik, jangan lupa PR-nya dikerjakan.
Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Maaf jika ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.